Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 dengan beranggota Ashifa Nadia Pratiwi, RA Adila Fatma Kinanti, Rihadata Syawana Fitri, Wanda Anissa Khalis. Kami dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu negara kesatuan? Pengertian negara kesatuan menurut ahli C.F. Strong, yaitu negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Secara umum, negara kesatuan atau sering disebut dengan unitaris adalah negara tunggal monosentris yang berpusat satu di mana terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat sebenarnya dari negara kesatuan adalah kedaulatan yang tidak terbagi-bagi, baik di luar maupun di dalam, dan kekuasaan pemerintahan pusat tidak dipantau. Pada buku Maju dalam Keragaman 2020 yang ditulis Abdul Rahim Abu Bakar dan Uwais Lelasari, ciri-ciri negara kesatuan antara lain sebagai berikut. 1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. 2. Konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu. 3. Tidak ada istilah negara bagian. 4. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Negara kesatuan terbagi menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Kemudian, negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara di mana pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keikutsertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disebut sebagai hak otonom. Kelebihan dan kekurangan dari sistem sentralisasi. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu adanya keseragaman hukum di seluruh wilayah. Yang kedua, pemerintah mengurus langsung semua tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, tidak perlu menggunakan biaya yang sangat besar. Dan untuk kekurangannya yang pertama, bertumbuknya pekerjaan pemerintahan pusat. Yang kedua, rakyat akan bersifat apatis dan tidak mempunyai sifat tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dan yang ketiga, peraturan yang dibuat sering tidak sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Kelebihan dan kekurangan di sistem desentralisasi. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu pemerintah daerah dapat langsung membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Dan yang kedua, rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, tidak adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Dan yang kedua, sistem ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan ini, pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, ada beberapa yang tidak bisa diberikan ke daerah otonomi, yaitu di bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan dan keamanan, dan fiskal moneter. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sudah bertekad menjadi negara kesatuan sejak 17 Agustus 1945. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat BPUPKI dan PPKI. Ketika menyusun konstitusi tertinggi dalam negara, Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Sama dengan pendapat Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara itu adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia makin kukuh sejak adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara menjadi negara yang besar dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Hal ini tertuang pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik, dalam pembukaan maupun pasal-pasalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tentang Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 ayat 1 berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 25A berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir, pasal 37 ayat 5 berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Istilah Nusantara dalam pasal 25A dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.